policy rate-nya mungkin akan sama, tetapi term structure-nya akan berbeda. Kenapa? Karena kalau Indonesia itu term structure-nya masih upward sloping. Maksudnya upward sloping gimana? Jadi suku bunga yang jangka panjang itu masih lebih tinggi dibanding policy rate sendiri. Tetapi kalau kita lihat di yield curve term structure-nya US, walaupun policy-nya sama, tapi dia inverted yield curve, di mana suku bunga jangka panjang dia itu lebih rendah dibanding policy rate. Makanya jadi menurut saya ini strategi Bank Indonesia sendiri dengan mengeluarkan SRBI itu menaikkan term structure jangka pendek ya, maksudnya term structure yang lebih panjang dibanding policy rate itu, terutama sampai setahun. Jadi kita melihatnya bahwa, ini cukup positif untuk melawan outflow yang tadi, Ibu Aneka bilang sudah terjadi beberapa, minggu atau bulan terakhir ini. Jadi kami masih SRBI itu baru dilakukan minggu kemarin, besok kita ada lelang kedua, kita masih melihat bahwa apakah, ke depannya, policy ini akan mampu menahan, outflow yang selama ini, sudah terjadi gitu. Baik, SRBI sendiri ini juga diketahui oversubscribe begitu permintaannya. Lalu akan dilakukan lelang yang kedua. Apakah ada kekhawatiran dari perbankan sendiri kalau memang instrumen ini ternyata bisa menyerap likuiditas perbankan? Kalau kami melihat, sebenarnya SRBI itu secara fundamental itu adalah menggantikan, kebijakan, instrumen moneter yang market bilang itu reverse repo, 6, 9, 12 bulan. Dan kalau kita lihat size-nya itu sekitar, ada 300 sampai 400 triliun outstanding di area situ. Jadi selama amount-nya itu masih 300 sampai 400 triliun, menurut saya itu, belum ada, impact, cukup tinggi terhadap likuiditas di perbankan sendiri. Tetapi kalau misalnya amount-nya lebih tinggi, mungkin kita harus lihat bahwa sumber dananya itu sebenarnya dari domestik atau dari luar negeri. Kalau dari luar negeri itu akan, membantu penguatan, stabilitas rupiah, tetapi kalau dari domestik mungkin seperti yang dikhawatirkan bahwa akan impact ke likuiditas perbankan itu sendiri. Baik. Jadi kita masih melihat kan ini baru yang pertama 25 ya, 25-an. Jadi masih menunggu apakah amount itu sampai reach 400 triliun menurut saya. Baik, artinya di atas 400 triliun ini baru kita harus lebih waspada seperti itu Pak Roni? Setelah di atas 400 triliun maka kita harus lihat bahwa sumber dana yang masuk ke lelang itu apakah dari dana domestik atau dana dari luar negeri. Kita sih melihatnya, ke depannya, FOMC ini penting yang minggu ini. Jadi kalau misalnya Fed itu, kita melihatnya akan mungkin kasih hint untuk agak dovish comment, melihat, beberapa data yang sudah cukup, buruk ya di sana secara fundamental. Kalau itu kejadian mungkin dana asing mungkin akan malah masuk ke SRBI ini sekarang. Baik, berikutnya kita lihat terhadap pergerakan rupiah ini sudah menyentuh 15.350 bahkan juga sudah hampir 15.400 begitu di hari ini. Anda lihat apabila nanti suku bunga kita sama dengan di Amerika Serikat begitu, apalagi akan ditahan hingga 6 bulan ke depan. Anda lihat mungkin level rupiah ini bisa melemah hingga ke berapa? Jadi kalau kita lihat, level rupiah sekarang itu sebenarnya secara year to date kita itu masih menguat ya, maksudnya dibanding, 31 Desember, 2023 2022. Nah, kalau kita lihat regional currency, sebenarnya itu semua melemah terhadap US dollar kecuali rupiah. Jadi rupiah itu secara Asian currency itu lumayan di rank yang di atas gitu. Jadi, tapi kalau kita lihat mengukur ya misalnya balik ke arah level awal gitu misalnya di 15.6 level gitu, 15.6, 15.5 gitu, itu masih year to date-nya flat gitu. Jadi, kami sih melihat, di level ini tuh cukup, di persimpangan gitu ya. Maksudnya, karena kalau itu 400 break mungkin akan lebih cepat lagi momentum ke atas, tetapi semua tergantung Fed minggu ini. Jadi kalau Fed minggu ini misalnya, kita melihatnya ada 60% sampai 70% itu Fed akan dovish, jadi kita positioning sebenarnya ke lower dollar ya, untuk, akhir minggu ini. Jadi kalaupun melemah pun jadi level 400 itu cukup penting, kalau itu break mungkin, akan momentum naiknya mungkin akan lebih cepat ya, maksudnya bisa ke 500 itu, atau balik ke level 31 Desember 2022. Jadi lebih ke year to date flat gitu dibanding posisi pelemahan seperti mata uang yang lain.
Baik, Pak Roni, ekspektasi Anda terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia seperti apa kalau melihat The Fed ini masih mungkin ada kenaikan 25 basis point lagi di tahun ini? Kami melihatnya, Bank Indonesia seperti, eee eee, beliau di komen setelah meeting biasanya ya, BI policy meeting, bahwa policy mereka sudah memperhitungkan kenaikan Fed yang diprediksi oleh pasar. Jadi saya melihat Bank Indonesia akan lebih, bermain di term structure itu, bahwa secara term structure mungkin, spread-nya baru kelihatan di jangka panjang, bukan di jangka pendek. Bukan di, 1 minggu ke bawah, tapi spread-nya entar akan kelihatan di 1 bulan, 3 bulan, sampai setahun, dan seterusnya. Sehingga selama spread-nya itu masih ada, jadi masih ada level untuk, ada insentif untuk investor asing masuk ke Indonesia untuk yang jangka panjang sampai setahun. Jadi, menurut saya strategi, Bank Indonesia akan lari ke arah situ, sama yang kedua lebih ke penguatan reserve, bahwa sekarang FX reserve itu mungkin akan ada beberapa policy untuk menambah FX reserve, lebih tinggi, di mana sebenarnya terutama instrumen jangka pendek kalau kita lihat di US, itu money market fund di US itu naik cukup tinggi ya, 5,1 triliun, historic high. Jadi, menurut saya, kesempatannya adalah, penambahan reserve melalui instrumen jangka pendek yang bisa di-tap oleh Bank Indonesia atau oleh, otoritas kita, di pasar global. Baik, Anda lihat seberapa besar ruang Bank Indonesia mungkin untuk bisa memangkas suku bunganya lebih cepat daripada The Fed? Kalau ke arah pemangkasan menurut saya lebih lagging ya. Jadi, Fed mungkin kalau kita lihat dari pasar adalah, Fed akan, biasanya di cycle sebelumnya adalah Fed akan cut dulu, baru Bank Indonesia akan cut gitu. Karena mengingat, spread over, Fed policy itu sangat penting, yang sangat dilihat oleh market selama current account kita negatif. Jadi kecuali kita, balik ke current account positif, itu mungkin, tidak butuh adanya spread over, US, policy rate. Tapi karena kita sekarang kemarin baru 1 kuartal negatif ya, jadi apakah negatif current account ini akan berkelanjutan? Kalau berkelanjutan, jadi spread itu tetap dibutuhkan oleh pasar. Kalau seandainya current account-nya jadi positif, mungkin malah BI rate bisa lebih rendah dibanding Fed policy. Baik, Pak Roni, peraih Nobel di bidang ekonomi ini mengatakan pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini adalah The Fed ini kan sebenarnya salah diagnosa begitu dengan berusaha mengurangi inflasi dengan menaikkan suku bunganya. Anda sendiri setuju atau menurut Anda seperti apa? Jadi kalau kita lihat komennya, George Stiglitz itu sendiri, bahwa, memang, susahnya adalah gini, pada saat itu kejadian, sekarang gampang karena kita look back ya, jadi kita lihat, oh yang udah kejadian gimana, oh, ternyata salah analisa atau salah keputusan di awalnya. Tapi kalau saya mengingat pada saat itu, juga, Fed policy sendiri menyadari bahwa sebenarnya inflasi itu bukan karena demand-nya, karena supply-nya yang nggak ada. Jadi karena pandemik maka banyak perusahaan itu supply chain-nya nggak jalan gitu kan, maksudnya pabriknya di Cina, spare part-nya nggak ada dan segalanya. Sehingga kekurangan supply itu menaikkan harga karena demand-nya, yang pulih setelah pandemi. Eee, jadi kalau kami melihat, komennya itu memang bisa diomong salah analisa, tetapi itu karena udah kejadian gitu, karena kita lihat ke belakang kan, jadi kelihatan, oh yang salah policy di situ. Tetapi kalau mengurangi supply memang itu harus, menambah supply itu memang harus dari segi fiskal biasanya atau lebih komersial, bukan moneter. Nah, tapi Fed itu cuma punya tool moneter, sehingga salah satu-satunya jurus yang dia bisa pakai ya menaikkan suku bunga sih. Jadi untuk mengurangi demand sebenarnya, bukan untuk mengurangi supply. Sebenarnya karena itu dalam wewenangnya Fed, bukan untuk yang fiskal, karena fiskalnya tetap ekspansif ya kalau kita lihat, budget, plan-nya, US government.